Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang lain mana nih suaranya? Tadi baru dengar suara Kak Pak. Coba ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insya Allah. Selamat datang ya teman-teman semua. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman sekalian di Jumanji kali ini. Ya insya Allah kajiannya akan segera dimulai. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir lebih awal, terima kasih banyak ya. Sembari menunggu teman-teman lainnya untuk gabung nih, boleh banget disiapin dulu catatannya atau mungkin alat tulisnya. Disiapin juga hati dan niatnya juga ya. Oke. Atau mungkin siapin juga cemilan favorit, secangkir kopi atau teh hangat ya biar makin nyaman selama menyimak kajian. Oke. Untuk teman-teman bisa diajakin lagi nih bestie-bestinya, teman-temannya gitu ya untuk bergabung kita sama-sama nih di Jumanji kita kali ini biar makin banyak yang merasakan manfaatnya gitu. Oke. Oke, di sini udah ada Kak Hairunisa Aprilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo yang bisa on cam boleh banget nih temenin aku dan juga Kak Ataya nih udah on cam juga insya Allah. Oke, biar bisa tahu nih muka-muka wajah-wajah cantiknya nih boleh on cam yuk yang bisa gitu ya. Yang tidak terkendala boleh banget ditunggu buat on cam. Oke, ya Allah udah ada Kak Zalfa juga nih yang on cam. Yuk teman-teman yang mau on cam lagi yuk, ditunggu banget nih. Karatia apa kabar? Insya Allah. Alhamdulillah baik Kak. Nisa, Insya Allah. Baik. Kita mulai aja ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu kesempatan pada kita ya sekalian hingga mampu datang dan bisa berkumpul kembali dalam kajian online Jumanji atau Jumat malam ngaji kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga insya Allah dalam keadaan bahagia gitu ya. Tak lupa juga salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, sahabat solehah rahimakumullah, ada pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak aruf. Oke, maka kenalkan ya, saya Retia, yang bisa bisa dipanggil Tia juga ya. Insya Allah akan memandu jalannya acara Jumanji ini dari awal sampai akhir. Oke. Nah, sebelum kita mulai, boleh nih teman-teman spill dulu dari kota mana aja, boleh di-spill di kolom komentar. Coba. Pengen tahu nih, paling jauh dari kota mana, boleh di-spill di kolom chat dulu. Oke, Jakarta, insya Allah. Nih, Kak Hairunisa juga Jakarta nih, sama kayak Kak Ataya. Oke, oh, ada yang dari Makassar. Oke, Cilacap juga ada ya. Oke, Makassar ya sejauh ini yang paling jauh. Ayo dong spill teman-teman ada lagi. Oh Aceh nih ada lagi yang jauh Masya Allah. Oke, ada yang domisilinya di Bandung. Coba boleh nih di spill ya di kolom komentar. Oh Riau juga ada Majalengka. Oke, Majalengka ada. Nah, banyak banget ya teman-teman dari berbagai daerah berarti ya. Ada Aceh dan Riau juga ini yang paling jauh nih. Insya Allah udah effort banget untuk ikut kajian ini. Kak Tia dari mana nih? Oke. Kalau aku dari Kota Tahu. Ada yang tahu? Oke. Tahu itu oh Bandung. Bandung bukan tahu ya. Kalau tahu itu Sumedang. Oke, benar banget Kak Aya. Tapi aku juga sempat tinggal di Bandung juga sih. Jadi benar juga nih Kanisa. Oke, siap. Nah, saat ini teman-teman kesibukannya apa nih? Boleh di-spill juga di kolom komentar. Apakah ada yang masih kuliah atau mungkin kerja?
Atau ada mungkin yang masih sekolah, boleh banget nih di-spill lagi di kolom chatnya. Oh, kerja. Oke, pelajar, Masya Allah. Kanisa. Eh, kuliah. Oke. Wih, Masya Allah, ada yang lagi UTS juga ya, Masya Allah. Sebelum ikut UTS, kita refresh dulu aja di sini. Oke, ada yang lagi nyusun script suite juga ya, Masya Allah. Semangat ya, Kak. Karena memang nyusun skripsi itu perlu effort dan tenaga yang besar juga gitu ya. Oke, yang lain ada lagi mungkin yang udah kerja, mungkin boleh kayak Kak Aya mungkin ya, Kak Ata itu udah bekerja, aku masih SMA, Masya Allah. Oke, nih ada yang masih SMA, ada yang kuliah, dan ada yang udah kerja juga ya, Masya Allah beragam banget. Tapi kalian hebat banget nih udah nyempetin di sini gitu ya untuk bisa bergabung di Jumanji. Ya, oke. Nah, satu lagi deh, teman-teman aku masih penasaran, kira-kira teman-teman dapetin info dari Jumanji ini tuh dari mana sih gitu ya? Apakah dari Instagram, WhatsApp, atau dikasih tahu, diajakin temennya? Boleh nih di-spill di chat Zoom juga ya. Oke. Dari grup Jumanji, oke, dari grup WhatsApp ya berarti. Oke. Yang lain? Oh, masuk grup Sahabat Solehah juga ada ya. Instagram juga ada yang tahu di Instagram ya. Oke. Yang lainnya ada nggak yang diajak sama temannya langsung nih? Sama bestie-bestinya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman di sini banyaknya tahu dari medsos ya, berarti WhatsApp dan juga di Instagramnya juga. Oke, awal tahu Hazanah dari story IG Kasonya Hiaroh Kak yang pernah ngisi kajian. Masya Allah, Kak Hairunisa udah gak tahu Hazanah juga ya, Masya Allah banget nih. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya perkenalannya. Semoga apapun nanti teman-teman kesibukannya, semoga Allah mudahkan, dan juga nanti kalau misalnya teman-teman tahu Jumanji ini, makin banget banyak disebar lagi ya ke yang lainnya biar makin berasa kebermanfaatannya. Jadi kita di sini nggak sendirian, tapi kita bareng-bareng. Oke. Baik, untuk membuka acara hari ini agar semakin berkah, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Kak Zalfa. Kepada Kak Zalfa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semuanya. Kenalin lagi, aku Zalfa. Nah, sebelum kita mulai hari ini, yuk teman-teman, yuk kakak-kakak yang dekat mushaf, boleh dibuka mushafnya, atau kakak juga bisa baca yang sudah tertera di layar Zoom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Tidaklah mereka orang-orang kafir menunggu, kecuali hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi
Wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran ya, jazakillahu khairan kepada Kak Zalfa atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Nah, dengan dibacakan ayat suci Al-Quran ini sebelum rangkaian kegiatan, semoga dapat menambah keberkahan dan kehusyuan hati kita nantinya ya ketika mendengar pematerian. Amin, amin ya robbal alamin. Ya nih, sebelum lebih lanjut, pastiin teman-teman udah follow narasumber dan beberapa IG kita yuk nih. Udah di share screen juga ya di layar. Ya, silakan follow dulu. Ada narasumber kita @fatiagina13, kemudian @hazanah network, @jovisa.id dan juga @solehastory. Nah, udah ada di kolom chat juga ya linknya. Jadi teman-teman tinggal klik-klik aja nih untuk follow-nya. Pastikan teman-teman follow dari sekarang ya, karena nanti akan ada reward menarik untuk teman-teman semua. Nah, tapi teman-teman semua harus menuhin syarat follow dulu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata terpilih tapi ternyata belum follow, sayang banget rewardnya bakal hangus gitu ya. Jadi teman-teman usahain dari sekarang follow dulu nih. Tinggal diklik aja ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 Instagram. Oke. Oke, baik. Senang senang banget gitu ya kali ini saya bisa jadi host memandu acara untuk sosok yang Allah hebatkan untuk bisa sharing bersama pada hari ini yang akan membawakan tema Sisterhood menjaga persahabatan sehidup sesurga. Oke. Di sini pemateri kita sudah membersamai ya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Teh Gina. Halo, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Insya Allah. Gimana kabarnya Teh Gina? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Domisilinya di mana Teh Gina? Kalau sekarang aku di Jogja. Oh, di Jogja, Masya Allah. Jauh banget ya Teh. Kalau dari aku. Emang Karibia dari mana? Kalau aku dari Sumedang Teh. Oh, aku asli Tasik kok sebenarnya. Oh, Tasik. Insya Allah. Tapi lagi di Jogja gitu ya Teh. Ya, Ya, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Teh sudah berkenan untuk mengisi kajian pada hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan Teh Gina terlebih dahulu. Oke. Beliau bernama lengkap Gina Fatia. Oke. Dan aktivitasnya ini banyak banget ya. Nah, selama jadi mahasiswa, Kak Gina ini menjadi asisten psikolog dari salah satu dosen psikologi UII dan juga aktif di komunitas main bareng, jadi anak media dan pegiat di Masjid Kristal Khadijah. Nah, Regina ini pernah juga jadi bagian PSDM di LDK UII dan juga volunteering di acara lokal sampai internasional gitu ya. Nah, selain itu, Regina juga merupakan founder gitu dan konselor Islamic Healing di Circle Psikolog dan juga konselor ngaji. Oke, Masya Allah banyak banget ya Teh pengalaman-pengalamannya dan juga sekarang menjadi founder juga gitu ya. Masya Allah. Oke, jazakumullah khair Teh atas atas kesempatannya bisa hadir di sini, meluangkan waktunya juga. Oke, baik. Mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya atau nyicil bertanya terlebih dahulu, boleh isi link Slido yang akan dikirim oleh leaders di kolom chat, nanti dibantu oleh leaders ya untuk kirimin. Oke. Jadi nanti kalau misalnya udah ada nih kepikiran pertanyaan, boleh nih langsung. Nah, udah ada di kolom chat ya. Oke, Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan pematerian dari Teh Gina. Kepada Teh Gina, saya persilakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat, teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lemes banget ya Allah. Sekali lagi sehat nggak, teman-teman? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. luar biasa. Allahu Akbar. BTW, kalau di kelas aku, biasanya aku memperbolehkan teman-teman untuk off cam. Boleh banget. Boleh open mic, boleh on cam, boleh suka-suka kalian. Dan aku harap setiap kelas ini, daripada kelas yang kemarin juga,
teman-teman nyiapin minum. Kalian nyiapin minum, terutama air putih, karena kelas kita itu akan menguras kefokusan. Waduh, gimana tuh? Jadi kalau misalnya di psikologi, manusia itu cuman punya waktu fokus itu sekitar 45 menit. Yang mana 45 menit itu pasti ke distract juga. Jadi apa yang bisa memfokuskan diri kita adalah air, oksigen yang banyak. Nah, kayak gitu. Jadi disiapin ya minum-minumnya. Oke, udah pada makan malam belum ini? Alhamdulillah udah teh baru aja. Sudah. Ya, bagus tuh kayak Kak Raren tuh, 1 liter. Hati-hati ya, beser ya. Aku tadi lihat banyak banget komentar kalian. Aku dari sini Kak, aku dari sini Kak, jauh-jauh aku masih SMK Kak, SMA Kak, aku udah kerja, aku masih kuliah. Aku lagi skripsi ya, BTW semangat ya. Tahu skripsi itu berat dan melelahkan, terutama dalam mudi. Tapi insya Allah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Dan tugas-tugas yang baik adalah tugas-tugas yang selesai. Pun sebagai hamba, tugas kita yang baik adalah tugas hamba yang selesai. Gitu. Baik, tanpa berlama-lama ya, aku mau nanya deh ke panitia, siapa yang bikin tema kajian ini? Sisterhood menjaga persahabatan sehidup sesudah. Oke, yang Biasanya bareng-bareng sih Kak ya. Gina dari teman-teman leaders. Masya Allah. Aku mau applause buat teman-teman, karena hari ini kita udah kehilangan sosok teman yang sebagaimana Rasulullah contohkan, yang sebagaimana sahabat itu lakukan, yang hari ini justru teman-teman itu banyak yang menjerumus. Benar kata tadi kakak siapa ya yang tadi tilawah, bahwa nanti kelak di yaumil akhir, para sahabat itu akan saling tuduh-menuduh, saling bertengkar. Aku berbuat kayak gini ya karena aku disuruh sama dia, aku berbuat kayak gini ya aku ikut-ikut aja. Tapi di hari itu tuh, di hari nanti penghisaban, itu pun kita nggak akan dapat alasan tentang, ya aku cuma ikut-ikutan. No, karena setiap kita itu punya pilihan. So, tema kali ini boleh di selanjutnya akan membahas tentang persahabatan. Apa sih, kita buka dulu ya teman-teman, pakai hadis dari riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Ternyata punya sahabat itu penting banget. Penting banget. Perlu dicatat ya. Jadi buat teman-teman yang sosial baterainya cepat habis ya, ternyata punya sahabat, punya orang dekat itu penting. Kenapa? Karena Rasulullah tuh udah bersabda. Allah berfirman bahwa sungguh kecintaanku, kecintaannya Allah wajib. Artinya Allah tuh pasti bakal cinta banget. Buat siapa? Bagi orang-orang yang saling mencintainya karena aku, karena Allah. Saling hidup karena aku, saling mengunjungi. Nah, siapa nih yang suka main, yang suka nyamperin temennya walaupun jaraknya dari utara ke selatan. Saling mengunjungi karena aku dan saling memberi karena aku. Siapa yang punya love language-nya memberi hadiah. Nah, ini termasuk nih dalam hadisnya, hadis riwayat Malik. Oke, lanjut. Jadi sepenting itu ternyata punya sahabat, tapi kita juga kadang bingung sahabat tuh sebenarnya yang kayak gimana? Apakah semua orang itu bisa bersahabat dengan kita? Ataukah hanya orang-orang tertentu yang jadi sahabat? Nah, aku mau klasifikasiin dulu. Kita bagi jadi tiga kelompok. Apa itu? Yang pertama, ada teman. Teman, teman itu yang kayak gimana? Apa sih bedanya teman sama sahabat? Nah, teman itu kehadirannya tuh kebatas gitu. Jadi dia nggak fleksibel. Nggak setiap momen dia harus ada. Paham nggak sih? Kayak aku kalau sama Karetia nggak mesti ada, ya udah nggak apa-apa. Misalnya. Tapi aku harus banget nih ada sama Karipana. Fungsi teman biasanya dia tidak sefleksibel sahabat. Jadi ya ada nggak ada ya tetap biasa aja gitu. Dan biasanya kita nyambung sama teman itu terkait topik-topik yang sefrekuensi aja. Contoh, aku dekat sama Kadia, itu karena Kadia suka makan seblak. Jadi, ketika aku mau makan seblak, aku pasti ngehubungin siapa? Dia. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen nonton film, aku gak ngehubungin Kak Dia, karena Kak Dia gak nonton film. Aku ngehubungin Kak Putri.
Aku ngehubungin Kak Suci karena mereka suka pada nonton film. Itulah teman. Jadi topik-topiknya tuh terbatas, tersekat-sekat. Hanya sebatas itu. Selebihnya ketika kita ngobrol sama beliau, misalnya sama Kak Rifana, tentang hal yang kita nggak dekat, itu nggak nyambung. Kayak, iya apa sih? Kok jokesnya garing ya? Kok di aku nggak masuk? Nah, itu biasanya teman. Dan teman itu biasanya banyak dan mudah untuk didapatkan. Cenderung gampang banget. Kita ketemu orang di kajian, tiba-tiba follow-followan IG. Nah, kita kayak di sini aja nih. Tolong ya, nanti follow materi, follow ini. Itu mudah banget untuk berteman. Mudah banget. Nah, sedangkan eh, sahabat itu nggak kayak teman. Sifat fleksibilitasnya tuh nggak kayak teman. Dia tuh lebih dekat sama. Dan biasanya sahabat itu setiap kesini itu semakin sedikit. Kenapa? Kenapa coba? Karena biasanya sahabat itu mengenal kita luar dan dalam. Gue tahu banget buruknya Kararen. Gue tahu banget bobroknya Kararen tuh di posisi ini. Kararen tuh kalau tidur kayak gini. Kararen tuh pokoknya kalau ngerjain tugas harus langsung sekali duduk langsung selesai. Nah itu tahu sedetail itu. Gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain tuh ya udah sih kalau ngerjain tugas ya udah ngerjain aja. Dan biasanya kalau seorang itu benar ini tebak-tebakan. Mungkin ini karena saya psikologi, bercanda ya Kararen. Nah, biasanya sahabat itu mengerti kita. Bahkan untuk sesuatu yang enggak kita komunikasikan, dia tuh paham perasaan kita tuh lagi suntuk kah, lagi capek, kayak gak ada angin, gak ada hujan, dia nge-WA, lo baik-baik aja kan? Padahal kita nggak bilang kita tuh lagi dalam kondisi yang semrawut gitu. Tapi dia ngerti, kenapa kayak ada ikatan batin. Saking apa emosionalnya udah terhubung. Gue ke rumah lo ya, gue nggak enak nih perasaannya. Nggak mesti dia, tolong dong ke rumah aku. Nggak mesti, dia pasti datang. Apalagi dalam keadaan lo butuh. Maaf ya, aku lo gue. Apalagi dalam keadaan kalian tuh butuh. Pasti sahabat tuh. Dia punya rasa yang loyal kepada sahabat. Jadi kalau kamu sakit, dia yang bawa. Dia yang jenguk kamu. Dan biasanya sahabat itu long lasting. Long lasting itu apa? Dia bertahan lama. Ada yang sahabatnya dari SMP, ada yang sahabatannya dari masa kuliah, itu ada. Dan sampai tua itu kadang masih kontekan gitu. Even kalian tuh kepisah jarak, terus misal kontaknya itu udah hilang, tapi tetap bisa ketemu gitu. Paham nggak? Dalam tanda kutip nanti ketika misalnya udah pisah berapa tahun, nanti ketemu lagi itu tetap nyambung. Itulah sahabat. Dan biasanya yang kayak gitu sedikit pun, gak banyak. Nah, apa bedanya sama yang terakhir? Ini yang Islam punya. Dan gak banyak orang paham. Apa itu? Uhuwah. Jadi kalau tadi kita membahas tentang sisterhood, ada yang lebih besar dan lebih intimate, yang lebih dekat daripada seorang sahabat. Yaitu dengan uhuwah. Karena arti uhuwah itu apa? Saudara. Dia jumlahnya banyak. Dia bisa jumlahnya banyak. Lintas negara, lintas waktu. Wah, ini tuh ada. Kenapa? Karena dia terikat hati. Dia terikat akidahnya. Dia terikat hatinya. Atau aku aja yang boleh share screen, teman-teman. Kalau operatornya lagi. Nah, uhuwah ini selalu ada. Dia loyal, dia lebih daripada sahabat. Yang ketika kamu, misalnya ya, kamu sakit segala macam, mereka tuh bondong-bondong gini. Kalian tahu nggak kisahnya ketika Ibunda Khadijah itu udah wafat, tapi sanak saudaranya segala macam itu pada datang. Dan Rasulullah itu langsung memberikan apa? Kudapan yang enak, makanan yang. Kenapa? Karena itu sudah udah bersaudara. Ketika kalian bertemu dengan kalian tahu nggak sih tentang hadis ketika ada 3 orang yang perang, terus ada satu sahabat
sahabiah yang memberikan minum, tapi sahabat itu bilangnya, jangan ke aku, berikanlah pada fulan, sampai ketiganya wafat. Kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Apakah mereka terikat saudara? Apakah mereka bersahabat? Tidak. Mereka tuh lebih dari itu. Ikatannya tuh nggak terlihat, karena ikatan ini tuh spesial. Mereka terikat hanya dengan apa? Dengan dakwah. Ikatan ini adalah ikatan yang sangat-sangat lebih long lasting. Mereka nggak ke ini lintas umur. Misal, ada yang masih usianya remaja, tapi dia bisa berdakwah. Dan itu akan menjadi saudara bagi orang-orang yang 40 ke atas, 50 tahun ke atas. Kenapa? Karena tracknya itu sama. Ada tujuannya, punya goals. Kadang punya sahabat, kita nggak tahu goalsnya apa. Hanya terikat secara emosional. Tapi dengan ukhuwah, kita tuh punya goals. Ini yang melebihi daripada teman dan sahabat yang dimiliki oleh saudara. Oke. The next one. Nah, ini dia. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah satu dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Aku yakin teman-teman udah tahu tentang fasih, betul. Arabnya juga fasih. Jadi gimana kita caranya untuk memilih teman? Bagaimana kita tahu bahwa teman kita itu baik atau tidak? Pastikan kalian lihat topik pembicaraan dan kenyamanan kalian saat berbicara. Pertama. Topik pembicaraannya apakah membuat kalian itu grow, bertumbuh, berkembang, atau justru ketika kalian berbicara di sana, insekuritas kalian tuh malah makin tinggi. Gila, gue nggak bisa nyaingin dia. Jadi perasaannya itu bukan tumbuh, tapi malah jadi persaingan. Itu hati-hati ya, teman. Itu hati-hati, karena itu bisa menjadi titik tidak sehat sebuah persahabatan. Kenyamanan saat berbicara. Ketika kalian melakukan kesalahan, ketika kalian melakukan katakanlah maksiat, dan kalian itu butuh untuk berbicara, butuh untuk didengar, kalian itu merasa untuk kayaknya aku harus ngobrol di sama dia. Karena kalian melihat sisi lemah dalam dia. Kalian merasa bahwa kalau aibku itu diketahui oleh dia, itu tuh nggak masalah. Aku tahu dia tuh amanah orang. Jadi yang dilihat adalah topik pembicaraannya kalian itu menumbuhkan growth kalian, menumbuhkan rasa percaya diri kalian, bisa saling bertumbuh, dan yang kedua adalah kenyamanan saat berbicara hal-hal yang mungkin sensitif bagi orang lain. Dan kalian tuh malu untuk mengatakan itu pada teman. Atau bahkan ketika orang lain tahu, tuh kalian malu, nggak mau kalau orang lain tahu. Yang kedua adalah ketenangan. Pokoknya kalau ngobrol sama dia tuh nggak gerasak gerusuk. Tenang aja, chill aja. Mau ngobrol sampai kapanpun ya akan selalu diterima. Sampai titik 2. Apakah teman-teman sudah mempunyai kriteria ini pada teman-teman kalian? Kayaknya oh aku melihat ini pada sosok si A, B, C, D. Coba di chat, ketik ada. Kalau udah ada. Tapi kalau misalnya nggak ada orangnya, aku belum punya. Ketik belum punya. Di komentar. Oke, yang ketiga, frekuensi. Frekuensinya nyambung. Apapun. Topik apapun itu pasti kalian relate. Mungkin ada sesuatu yang nggak relate, tapi so far semuanya tuh mirip. Apalagi dalam dakwah. Apalagi dalam sebuah ukhuwah. Kalian punya jalan yang beda, tapi tujuannya sama. Punya goals yang sama. Karena gimana sih ada, tapi kok emotnya sedih. Gitu. Frekuensinya sama. Dan yang keempat tuh tempat yang sering dikunjungi. Kira-kira kalau kalian ketemu, kalian mainnya kemana sih? Apakah ke clubbing? Nah, apakah kalian itu makan dimsum? Apakah ketemunya untuk makan seblak? Apakah ketemunya di bioskop? Apakah ketemunya hanya di sekolah? Apakah ketemunya hanya ketika rapat? Atau apakah ketemunya hanya ketika kalian lagi kajian gitu? Pokoknya kalau kajian sama dia aja deh, pokoknya rasa nyamannya di mana? Nah, tempat yang sering dikunjungi itu menjadi salah satu identitas pertemanan kalian itu akan dibawa kemana? LDR sama besti-besti, ya Allah. Octaviani.
ini jadi tempat yang sering dikunjungi itu menjadi hal yang perlu kalian garis bawahi. Jangan sampai ke tempat-tempat yang kalian kunjungi itu tempat-tempat yang justru meningkatkan kalian pada maksiat gitu. Meningkatkan kalian pada dosa, meningkatkan pada pertemanan yang berujung pada setan gitu. Dan yang terakhir adalah penempatan diri. Kalian bisa menempatkan diri kalian itu menjadi orang tua bagi dia, menjadi tanda kutip ini role play ya, peran. Kalian bisa menasehati dia, kalian bisa menjadi anak kecil, kalian bisa di depan dia, kalian tuh bisa terbuka, bisa menjadi teman yang asik, bisa kakak yang kalau misalnya di IG itu kalian di privat, postingannya sedikit dan sangat seperti Uhti Yalil, yang kalau foto tuh Masya Allah pada gini. Tapi ketika di depan dia, kalian bisa kayak, kirim-kiriman reels lucu. Nah, kalian bisa menempatkan diri itu pada sahabat kalian. Jadi nggak ada tabir yang bikin kalian tuh, aduh, jaim deh gue sama dia. Itu. Masya Allah, Kak Fani. Semoga sehat-sehat ya sama sahabatnya. Semoga selalu istiqomah. Oke, next sayangku. Nah, pertanyaan yang paling urgent dalam tema ini sangat-sangat sensitif tentang penilaian kita pada orang lain. Sehingga kita lupa untuk bercermin. Sehingga kita lupa untuk melihat ke dalam diri. Iya nggak sih? Kayak tadi poin-poin yang aku sebutin, itu kan untuk melihat apakah teman kita tuh seperti ini, apakah teman kita. Tapi apakah kita sendiri itu sudah seperti yang tadi? Ya nggak sih? Sering nggak sih? Kayak aku sering nilai orang, tapi pernah nggak sih kalian tuh nilai diri kalian sendiri sebelum nilai orang lain? Langsung, oh iya ya. Kayak, apakah sudah pantas kita menjadi teman yang baik bagi orang lain? Sahabat yang baik bagi orang lain? Saudara yang baik bagi orang lain? Apakah hak-hak mereka sudah kita? Kenapa? Karena seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang sebagiannya menguatkan, sebagian yang lain. Bayangin orang lain udah kuat tapi kitanya rapuh. Beban nggak kita? Duar langsung. Dia lagi. Ada hadis. Al-mu'minun lil mu'min. Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'd. Jadi jangan sampai bangunan yang kalian dirikan itu justru rapuh karena diri kita sendiri gitu. Besti kita mah udah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kok kitanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus selain kita melihat teman kita harus sering melihat pada diri kita. Bukan berarti aku menyuruh kalian itu untuk melihat kekurangan diri, bukan, tapi untuk memperbaiki kekurangan yang sudah ada. Coba Kak di back ke slide sebelumnya, yang satu itu. Nah, apakah kita sudah menjadi topik pembicaraan yang nyaman bagi mereka? Apakah mereka nyaman untuk berbicara dengan kita? Apakah topik mereka itu relate dengan kita? Apakah kita mau belajar tentang kita? Apakah mereka tenang ketika bersama kita? Apakah frekuensinya bisa kita sambungkan ketika mulai ada kerenggangan? Apakah kita bisa mengajak mereka pada tempat-tempat yang baik? Apakah kita bisa menempatkan diri kita ketika mereka itu butuh untuk dimiliki? Itu teman-teman. Kira-kira kalian ada di tahap yang mana? Apakah kalian udah settle? Aku udah bisa semua, Kak. Coba komen-komen ya. Apakah kamu udah bisa semua? Atau cuma 3 poin aja? Atau cuma 2 poin? Atau kayak, belum deh, kayaknya aku belum semuanya. Coba aku komen ya. Ketik angkanya 1 sampai 5. Aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, aku 5. Oke? Biar gak ngantuk. 3 nih. Oke. Oke, bro, Kak Salwa 3. Next admin, kedua slide selanjutnya. 3, Kak Inar. Oke, sekarang cek poin. Cek poin lagi. Kenapa aku mengajak kita untuk untuk refleksi diri. Untuk benar-benar menjadi sisterhood yang pantas gitu. Jadi kan sisterhood yang pantas itu tidak hanya mencerminkan orang lain aja, tapi cermin kita tuh bagus juga gitu. Sehingga pantulannya itu sama. Bagus ketemu bagus. Jangan sampai bagus ketemu rapuh. Nah, itu susah banget. Ini checkpoint lagi nih.
Bukan perihal mudah, emang nggak mudah mengakui kekurangan diri itu emang nggak mudah. Tapi ketika ujiannya datang, kita tuh mau buat ketemu sama ujian itu. Kita tuh mau untuk menyelesaikan masalah. Kita tuh mau menghadapinya dan menyelesaikannya di sana. Nah, cek poin lagi nih. Poin pertama, sebagai teman yang baik dan sebagai orang yang memantaskan diri menjadi teman yang baik, sahabat yang baik, saudara yang baik, kita mesti tafahum, saling mengerti. Saling artinya keterikatan. Bukan aku maunya dimengerti. Pokoknya dia harus ngerti aku. Aku. Nah, itu nggak boleh. Egoisme dalam pertemanan itu ada yang boleh, ada yang enggak. Dan yang ini termasuk tidak boleh. Kenapa? Karena yang harus dipahami itu bukan hanya diri kita sendiri. Sebaik-baiknya mukmin juga kan yang memahami saudaranya juga. Yang kedua, tasamu. Saling toleransi dan memaafkan. Tapi gila masalah dia tuh nyebelin banget. Siapa yang pernah punya masalah sama sahabat? Dan siapa yang masih susah memaafkan sahabatnya atas kekeliruan dia? Coba komen. Aku. It's okay, teman. Saling toleransi ini juga penting. Karena kita harusnya memaklumi. Wajar, mereka tuh manusia coy, bukan nabi. Pasti ada titik salah dan lemahnya. Pasti, itu pasti. Dan poin kedua ini adalah hal yang paling susah bagi aku. Bagi aku sendiri itu paling susah. Karena kita harus menurunkan ego kita. Even kita tuh benar di dalam posisi itu. Tapi karena kita udah harus saling memahami, kita memposisikan diri kita ya. Kita harus selalu mengontrol diri kita untuk menjadi teman yang baik. Jadi ego kita tuh mau gak mau, karena aku mau tumbuh, aku mau growth, maka aku menurunkan ego aku dan mulai memaafkan orang lain. Entah itu dengan aku sendiri yang duluan minta maaf, atau mencari orang yang bisa menjadi perantara aku untuk meminta maaf kalau aku salah, atau mau untuk menyelesaikan bareng-bareng. Nah ini yang poin yang agak bagian perempuan tuh kesentil banget di perasaan. Gila, emang iya gue yang harus minta maaf duluan? Kan dia yang salah. Kan dia duluan yang bilang. Wah itu ego-ego perempuan tuh sering. Dan ketiga, ada ta'awun, saling menolong. Aku yakin teman-teman di sini tuh orang-orang yang loyal seperti itu. Temannya minta bantuan, sahabatnya minta bantuan, saudaranya minta bantuan, pasti kalian tuh gercep. Namanya aja solehah story. Insya Allah orang-orang yang di sini juga orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi solehah, orang-orang hebat, orang-orang yang ketika wafatnya itu pasti dicariin sama malaikat. Wangi banget, punya siapa sih? Oh ternyata punya Kak Sulis. Wangi banget, ini arwahnya siapa sih? Ternyata ini punya Kak Syah Yanisa. Bagus banget lagi namanya. Belum pernah lagi aku baca itu. Syah Yanisa. Kayak gitu, saling menolong. Dan yang keempat adalah ihsan, mendahului orang lain daripada diri kita sendiri. Ini yang tadi hadis yang ketika perang itu. Mendahului ke kepentingan orang lain dibanding diri kita. Ini mudah ketika kita tuh tidak butuh dengan sesuatu itu. Tapi akan menjadi sulit ketika kita tuh sama-sama butuh. Nah, itu ujian. Saling menolong itu akan mudah ketika kita tidak perlu bantuan. Tapi ketika kita perlu bantuan, itu akan menjadi susah. Jadi, setiap poin ini pasti ada ujian. Dan teman-teman perlu peka sama ujian. Ihsan mendahului orang lain itu akan susah ketika kita merasa kita tuh butuh untuk didahulukan kepentingannya. Nah, ini adalah poin yang harus kita ada dalam diri kita. Perlu dihadirkan dalam diri kita. Oke, next kakak. Kita hadir tidak dalam hanya senangnya saja. Sebagai sahabat, datangnya itu bukan ketika kita merasa butuh. Gak cuman tentang kita senangnya aja, tapi dukanya juga kita ada. Gitu. Ketika dia sedih, kita tuh ada juga di samping dia. Kita belajar menerima bukan hanya lebihnya, tapi kurangnya. Karena ya manusia itu pasti ada kurangnya.
Sekelas Rasul aja Allah tegur, apalagi kita. Ya enggak? Sekelas Rasul aja Allah bilang, kamu nggak boleh bermuka masam. Ketegur tuh sama Allah Rasulullah. Iya, apalagi kita. Yang kalau misalnya ngelihat sesuatu yang gak enak tuh langsung perangat-perangat. Terlihat banget. Iya sih, nggak ngomong mulutnya. Tapi alisnya gini-gini. Iya sih, mulutnya nggak ngomong, tapi hatinya, ih kok bisa ya ada orang kayak gitu? Itu, kok bisa ya dia ngelakuin itu? Gak nyangka aku. Dan terhubung walau terhalang jarak. Jadi teman-teman yang tadi lagi LDR, tetaplah keep in touch. Keep in touch dengan apa? Dengan DM. Mulai renggang nih, reply story lah minimal. Love in lah minimal. Maka pertemanan yang kayak gini tuh adalah pertemanan yang sehat. Karena keduanya apa? Memahami melakukan ini. Keduanya saling bertumbuh secara emosional, kognitif, dan behavior. Kenapa? Karena ada yang bertumbuh hanya dengan emosionalnya. Aku tuh peka kok kalau dia ini. Tapi dia nggak mau growth dalam pemikiran. Maka topiknya pasti itu. Paham nggak? Emosional misalnya. Aku ngobrol sama Karetia pasti tentang percintaan. Pasti ketika diajak mikir, Karetia nggak mau. Dan aku pun nggak akan ngebahas itu. Kayak, ayo yuk kita belajar yuk. Ih, apaan sih? Kok jadi tiba-tiba belajar? Aku cocok sama Kak Sulis kalau ngomongin make up. Emosionalnya dapet tuh. Kita hangout kemana. Tapi secara perilaku, kita apa? Kita beda. Ah, dia terlalu menor. Aku kan kayak anak-anak Korea, soft. Behavioralnya tuh nggak tumbuh gitu. Sikapnya tuh tadi nggak ada. Saling memakluminya tuh nggak ada. Jadi tumbuhlah secara ketiga ini, tiga aspek, apa emosional, kognitif, behavioral. Jadi standar beauty doang itu nggak cukup sebagai seorang muslimah. Karena seorang muslimah itu tidak hanya cantik, tapi dia harus pintar, dia harus bijaksana. Berat banget kayaknya ya. Iya, makanya belajarnya dari sekarang. Kalau besok-besok nanti nggak jadi-jadi. Bayangin adonan cimol yang nggak jadi direbus. Apakah adonan cilok yang nggak jadi direbus? Apakah akan menjadi cilok? Tentu tidak. Bayangin daging geluntungan yang nggak digiling. Apakah akan menjadi bakso? Tentu tidak. Tapi tapi prosesnya tuh kayak selalu menyakitkan memang. Kadang ada yang digiling dulu, ada yang direbus dulu, ada yang panas, ada yang sakit hati, ada yang nggak masuk-masuk. Ada sih caranya. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah nikmat proses. Dan itu gak banyak orang yang mau ngelakuin itu. Banyak orang yang effort untuk melakukan kesenangan, tapi untuk sesuatu perubahan, jarang. Maka jadilah sesuatu yang jarang. Karena biasanya yang jarang lebih banyak yang ngincar. Oke, next kok. Social influence. Ada yang pernah dengar kata social influence? Lingkungan sosial itu sangat berpengaruh untuk membuat apa? Untuk membuat pola pikir kita, untuk membuat pola sikap kita. Maka pastikan ketika kalian sedang bertemu, lingkungan kalian juga mendukung. Gitu. Ketika sebagai seorang muslimah, kita udah tahu value dalam diri kita itu apa. Aku udah tahu kok kelebihan aku bisa public speaking. Aku udah tahu kok kelebihan aku itu empatinya tinggi. Aku udah tahu kok value dalam diri aku tuh aku mudah menerima orang lain. Nah, maka carilah circle yang banyak. Terlepas teman-teman itu introvert atau extrovert. Tapi carilah circle yang banyak, carilah pertemanan yang banyak, bergaulah dengan banyak karakter manusia. Karena kenapa? Karena muslimah itu, sebagai muslimah, Allah itu tidak melarang kita, gitu. Tidak membatasi hak muslimah, tidak membatasi untuk kita bergaul, berteman, mempunyai relasi yang banyak. Enggak. Jadi ketika berteman, ini teman ya, konteksnya teman. Jangan sampai kita itu menjadi eksklusif. Selektif itu oke, tapi tidak menjadi apa? Eksklusif. Karena dari banyaknya circle ini, kita akan lebih mudah dan banyak menyaring calon-calon sahabat. Dan teman-teman ini kita bisa lekatkan dalam sebuah ukhuwah.
Cari circle yang kalian ketika di sana, oke aku suka nih di sini nyaman, di sini bisa bertumbuh, di sini fleksibel misalnya. Kayak teman-teman soleha, kalian bisa untuk ikut, kalian boleh enggak, boleh izin dulu, disediakan report segala macam. Jadi jangan keluar dari circle ini. Jangan, kalau mau, justru lebih bagus ketika kalian tuh mengajak orang lain untuk masuk circle ini. Gitu. Oke, di next lagi. Itu adalah social influence. Nah, sekarang gimana caranya kita dapat sahabat? Teman udah ada nih. Tapi gimana caranya kita minta sahabat? Gimana aku pengen punya sahabat yang memahami aku pengen punya sahabat yang bisa bikin aku lebih pintar, mau growth bareng-bareng. Ternyata Allah tuh udah ngasih tahu. Sekarang teman-teman cari Quran. Kalau nggak ada, coba cek HP kalian. Dan buka aplikasi Quran atau di internet. Tentang di surat Toha, ayat 29-30. Karena Allah udah full ngasih tutorial lewat kejadiannya Nabi Musa. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau open mic buat bacain ayat? Atau bacain artinya deh dari ayat 29-30. Nanti aku give. Aku ada hadiah buat yang mau berani. Mau. Buset, kalau ada hadiahnya aja ya Allah. Ada Kalisda, Masya Allah udah semangat ya. Boleh, boleh. Ada rewardnya. Masya Allah. Boleh. Kalisda, mangga dibacain arti dari ayat 29-35, boleh Kak? Oh, Kak, surah apa tadi, Kak? Oh, Kak, sayangku. Oh. Surah apa tadi, Kak? Oh, Kak. Kak. Ya, Tohat. Toha. Bentar, Kak. Coba surat keberapa, ayo. Teman-temannya ada yang membantu surat keberapa, Toha? Surat ke-20. Nah, tuh temannya benar-benar solehah. Nah, itu tandanya. Masya Allah. Ini 20. Ya. Ya, boleh Kalisda. Surat ke-20 halaman 313 ya. Bismillah, maka dia Musa melemparkannya, tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Yang itu, Kak. Waduh, bukan sayangku. Atau Ayo. Toha, ayat 29 Kak, dari 29. 29. Dengar ayat Yok, aku 20. takut aku yang salah ketik. Tiba-tiba lempar ular. Iya, maaf, Kak, maaf. Dan jadikanlah untukku seseorang pembantu dari keluargaku. Yang itu, Kak. Iya, lanjutin sayang. Kok saya deg-degan ya, Kak? Boleh dilanjutin Kak sampai ayat ke-35. Dari ayat 9. Ini siapa sudah? Dan jadikanlah untukku seseorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Kuatkanlah dengan sokongannya pendirianku. Dan jadikanlah dia turut campur dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sungguh engkau maha melihat keadaan kami. Sudah, Kak. Ya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih ya.
Nanti Ya, tolong tahu ke sama Kak. Tasya ya nama kamu dan nomor GoPay atau Shopee. Oke. Jadikanlah untuk seorang pembantu dari keluarga. Jadi, yang dimaksud Allah itu meminta ketika kita butuh teman dari orang-orang yang kita kenal. Kita kenal baik. Karena disentuhin ya adalah seorang keluarga. Tapi apakah harus dari keluarga? Enggak, ternyata. Karena tadi sistem ukhuwah itu semua bersaudara. Gitu loh. Minta orang yang kayaknya kalau kita sama dia, itu frekuensinya udah nyambung. Itu udah growth secara kognitif, behavioral, emosional, itu udah klop. Ya Allah, tolong jadikan aku dan dia itu sama-sama orangnya apa? Menunjukkan alasan. Kenapa sih harus jadikan sahabat? Setelah meminta, kita kasih tahu Allah. Ini ya Allah proposalnya. Kenapa aku dan dia harus bersahabat? Karena untuk meneguhkan kekuatanku dengannya. Kekuatan untuk apa? Goalsnya apa? Harus punya goals. Dalam ukhuwah, misal goalsnya adalah aku pengen sama dia karena aku pengen menyebarkan Islam seluas-luasnya. Aku pengen orang lain masuk surga karena perantara aku. Karena itu adalah ladang pahala unlimited yang akan aku dapatkan. Misal kayak gitu. Seidealis. Atau sesimpel kayak, aku pengen orang itu kenal sama Allah deh. Kalau aku sama dia, kayaknya aku akan lebih memudahkan orang untuk kenal sama Allah. At least yang nggak sholat, jadi kepo. Sholat tuh kayak gimana sih? Nggak langsung sholat, tapi kok kalau misalnya temenan kayak gitu, enak ya dilihatnya. Ternyata kalau punya temen yang ngingetin tuh enak ya. Minimal bikin orang iri dalam hal kayak gitu tuh boleh kan? Minimal bisa bikin orang tuh kayak, kenapa ya kalau itu tuh aku iri pengen punya teman kayak gitu. Jadi nunjukin alasannya kenapa aku tuh harus deket sama dia. Setelah minta, setelah minta, kita dikasih rencana nih, berikan rencana setelah di ACC. Yang tadi udah disebut. Dan yang terakhir adalah ditutup dengan pujian dengan Allah. Tadi apa pujian kalian ya? Untuk bisa mengingatnya, untuk bisa mengingat Allah. Jadi punya sahabat itu harus punya goals. Itu teman-teman. Oke, di next Kak. Nah, ini adalah ujian-ujian persahabatan ya. Kalian hadapi. Karena nanti akan ada ujian hati, ujian iman, ujian nikmat. Yang mana setiap ujian itu gak nyaman. Dan yang paling krusial adalah ujian nikmat. Karena ujian nikmat ini berhubungan dengan kesenangan yang kadang kita nggak sadar. Gitu. Kita udah punya apa? Udah punya growth mindset, tapi kita selalu stuck di sana. Itu nikmat. Tapi ketika kita udah merasa cukup, nah itu bisa menjadi ujian untuk kita. Dan Allah itu akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. So, teman-teman ketika udah punya sahabat, berhati-hatilah. Jangan sampai kalian selalu merasa aman atas amalan kalian. Karena kita nggak pernah tahu amalan apa yang Allah terima dan ujian hati itu pasti teman-teman udah tahu. Dan ujian iman itu fluktuatif ya. So, iman itu turun itu wajar, tapi kita perlu untuk meningkat. Oke, di next lagi. Kenapa ujian hati ini terjadi? Kenapa ujian-ujian itu tadi terjadi? Wajar gak sih kalau terjadi? Wajar. Kenapa? Karena biasanya ada perbandingan sosial. Ada low self-esteem atau merasa dia mah baik, aku enggak. Merasa rendah diri gitu. Merasa harga dirinya tercabik-cabik gitu. Nah ini adalah dalam kontrol kita teman-teman. Takut tertinggal, tidak memiliki pendirian dan tujuan. Ini adalah kontrol kita yang harusnya kita yang memperbaiki diri. Bukan sahabat kita. Hal-hal yang di luar kontrol kita, let it go gitu. Gak usah dipikirin. Tapi sesuatu yang bisa kita kontrol, sesuatu yang bisa kita ubah, maka itu yang dipakai. Itu yang bisa. Ujian hati itu perihal kita. Jadi, perbaiki dan tata hati kita sebaik mungkin. Next. How to solve it. Pahami sebabnya. Kenapa kita sering ngelakuin? Refleksi, introspeksi, menyendiri. Itu udah Allah kasih tahu. Dan jangan sungkan, ini agak susah. Jangan sungkan untuk apa? Mengakui ke diri sendiri. Oh iya, ternyata aku emang iri sama dia.
Susah nggak? Susah tuh. Aku emang marah kok sama dia. Dan it's okay gitu. It's fine. Kalian tuh manusia, kita tuh manusia. Dan wajar ketika kita punya perasaan iri, perasaan dengki. Tapi how to solve it-nya, itu yang harus dilakukan. Kita harus sibuk dengan solusinya, bukan dengan permasalahannya. Karena sesuatu yang ranah pribadi, itu tadi aku udah bilang, itu ada dalam genggaman kita, dan kita bisa memperbaiki. Kita itu boleh iri, hanya ada dua, yang disebut dengan giptoh. Giptoh itu iri yang baik. Yang berharap kebaikan yang sama itu terjadi pada dirinya ketika dia melihat kebaikan pada saudara. Nah, apa aja yang terjadi itu ini ketika dia iri pada orang yang punya harta dan ketika harta itu dijadikan amal dan juga ilmu yang dia punya dan ketika itu ilmunya menjadi amal. Hanya dua itu yang boleh kita ikut. Selebihnya nggak boleh. Dan ini disebutnya apa tadi? How to solve it? Make it sure bahwa itu sebabnya dari diri kita. Oke. Next. Cara merawat pertemanan. Yang tadi udah ada. Kita harus menurunkan ego, mengurangi ekspektasi. Bahwa kalau dia itu cerdas, pasti dia nggak punya kurang. No, that's big no. Kalau dia cerdas, belum tentu dia sempurna. Jadi ketika dia punya kesalahan, kita mudah untuk memaafkan. Karena ya udah, sama-sama manusia. Dan kita juga harus belajar sebagai muslimah untuk mengomunikasikan sesuatu tentang ketidaknyamanan yang kita rasakan. Karena hanya berharap orang lain peka atas kejadian yang terjadi pada diri kita itu nggak akan pernah selesai. Jadi jangan nunggu sampai orang lain peka. Tapi kita yang ngobrol biar dia tuh tahu harus bersikap seperti apa. Dan ketahuilah kalau misalnya udah mulai nggak sejalan sama temen, jangan buru-buru untuk memberinya apa? Memberinya judgement. Karena ada caranya dalam Al-Quran untuk apa? Untuk menyelesaikan. Ini ada di slide terakhir. Oke, di next. Ini semuanya caranya full dari Quran. Dan semuanya tentang qaul, tentang perkataan, tentang ucapan. Qaul ma'ruf. Teman-teman gak mesti meraktekin ini semua. Jadi ketika teman-teman mendapat masalah pada sahabatnya, ya, kalian boleh memilih sesuatu yang paling cocok. Kayaknya dia bisa nerima. Nah, di qaul ma'ruf, kita berkata dengan pantas, baik. Ada yang balik, perkataannya apa efektif dan menyentuh. Misal dia sangat nafsiyah banget, sangat feelingless banget. Nah, kamu balik. Sayangku, aduh Masya Allah ya, kamu tuh udah kayak gini. Tolong ya, nanti kayak gini, gini, gini. Sesuatu yang menyentuh, ditarik dulu. Ada yang harus lembut, kau lain, ada yang kau sadit dengan jujur. Ya emang biasanya juga kita ceplas-ceplos kok. It's okay. It's okay. Ini ada semua di Quran. Ada yang kau masyur, perkataan yang mudah diterima. Dia nggak ngerti kalau kita ngejelasinnya belibet, to the point aja. Ada call kari, perkataan yang menghormati. Mungkin itu bagi orang-orang yang melihat yang sudah dewasa, segala macam. Jadi, kalau mau kita lihat, teman-teman Soleh Story, semuanya itu udah dari Quran. Kenapa kita selalu ngerasa buntu? Barangkali kita tidak dekat dengan Quran. Barangkali kita jarang baca terjemah Quran. Berapa banyak buku yang kita hatami, tapi berapa kali kita hatam arti Al-Quran. Jadi, mereka yang mulai berubah arah, itu bukan butuh penghakiman sejatinya. Mereka tuh butuh rangkulan untuk dianjak lagi kepada syariat. Next, ini adalah quotes. Jadi ketika sahabatmu itu berubah, teman-teman jangan buru-buru buat kecewa. Kadang emang itu caranya Allah, biar apa? Biar kita tuh bisa menyayangi seseorang tanpa apa bergantung pada orang tersebut. Intinya adalah menerima baik dan buruknya juga. Begitu sayangku. Oke teman-teman, itu adalah slide terakhir. Dan ketika teman-teman butuh aku, mungkin kalian bisa cari aku di sini. Oke. Dan begitu Kak Retia, alhamdulillah sudah selesai. Monggo aku kembalikan pada host. Jazakillah khair ya. Teh Gina, Insya Allah jazakillahu khairan ya Teh Gina atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan sangat mind blowing banget ya untuk kita semua. Terus tadi juga ada wawasan yang baru aku tahu. Tadi tuh ternyata ada iri yang baik juga ya Teh. Namanya tuh Giptoh tadi. Masya Allah benar-benar banyak manfaat banget nih dari yang tadi sudah disampaikan.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A nih, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh banget untuk raise hand atau boleh ketik pertanyaannya di link Slido yang udah ada di chat Zoom ya, udah dikirimin sama leaders. Oke, nanti akan saya bacakan satu persatu, tapi akan didahulukan yang on mic dan raise hand terlebih dahulu ya. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Aku izin minum ya. Ah iya, mangga teh. Oke, Insya Allah. Di sini sudah ada Kak Nola. Oke, Insya Allah. Assalamualaikum Teh Nola. Waalaikumsalam Oke, teman-teman semua. boleh. Perkenalkan, Nggak? Ya, mangga Kak. Boleh perkenalan dan sebutkan pertanyaannya apa? oke. Perkenalkan, nama saya Nol Anggraini. Izin bertanya kepada narasumber Teh Gina. Ini kan perihal pertemanan ya. Jadi saya tuh punya sahabat yang menurut saya udah kayak keluarga sendiri. Hubungan kita tuh alhamdulillah udah terjalin belasan tahun ya, karena kita sahabatannya tuh dari SMP. Terus selama berhubungan sama dia itu aku ngerasa kayak kadang maksudnya aku ngerasa seneng, bersyukur dikasih sahabat kayak dia yang udah baik banget, tapi di sisi lain tuh aku ada kayak kecemasan gitu loh, Teh, kalau misalkan, aduh ini misalkan aku udah selesai nih hubungan sahabatannya sama dia tuh rasanya gimana ya, aku nggak mau nih kayak gitu, misalkan ada salah paham atau apa yang bikin kita jadi apa ya, jauh gitu. Nah, ya itu, selama aku berhubungan sama dia tuh 2 rasa itu tuh selalu ada gitu. Nah, sampai akhirnya ada momen, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu kayak perlahan-lahan menjauh, padahal menurut aku itu kita nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah, eee, aku akhirnya coba untuk nge-reach out dia kan, karena aku nggak pengen takutnya cuman miskom, bikin kita jauh gitu. Akhirnya udah aku beraniin untuk ngechat, aku belum bisa bertemu dengan dia karena memang, terhalang oleh jarak gitu. Terus akhirnya aku mencoba untuk WA, setelah WA tuh, dia juga balas alhamdulillah responnya baik, cuman setelah itu tuh aku masih ngerasa kayak, "Aduh kok kita hubungannya jadi kayak gini ya, nggak sedekat dulu lagi gitu." Intinya ada yang berubah lah dan dia tuh juga kayaknya nggak tahu ya, kayak ngejauhin dia dari, aku gitu. Nah menurut, Teh Gina, kira-kira usahaku itu perlu ada, apa ya, tambahannya lagi apa cukup itu aja ya? Maksudnya apakah dengan aku nge-chat dia, terus aku minta maaf ke dia itu udah cukup? Misalkan hasilnya dia pengen menjauh dari aku, ya udah nggak apa-apa, atau aku perlu kayak, nyamperin dia, terus aku coba ngobrol langsung sama dia itu, gimana menurut Teh Gina? Seperti itu. Makasih, semoga bisa dijawab. Oke, makasih Kak Nola atas pertanyaannya. Boleh kepada Kak Gina, langsung saya dijawab. Soalnya salah satu kelemahanku adalah aku pelupa. Jadi khawatirnya nanti lupa. Oke. Apakah eh, itu tuh udah cukup atau belum? Apakah batas ikhtiar itu hanya dengan chat, misal kayak gitu kan, tadi kata Mbak Nola. Kalau misalnya memungkinkan untuk ketemu, untuk ngobrol, itu lebih diutamain sih. Kayak ngasih eh, hadiah. Ya, misal dulu ada nih sesuatu yang kurang. Dulu aku suka ngasih hadiah ke dia, dia juga sebaliknya. Tapi semenjak ada jarak, kita jarang nih kirim-kiriman. Nah, misal kayak gitu ya, dulu kayak gini, kayaknya dulu tuh eh selalu deket kemana-mana kayak anak kembar. Titiknya adalah cari sesuatu yang kurang dulu. Apa nih? Kalau misalnya tadi dia responnya udah baik sebenarnya, tapi dia ngerasa tetap dulu. Terus dijawab juga ya. Misal kita clueless, biasanya ketika ada yang kayak gitu, aku mencoba untuk memberikan hadiah dulu. Memberikan hadiah, ngajak main, ngajak aja dulu.
nggak mesti langsung jadi main tuh, nggak mesti, cuman kayak ajak main atau kayak foto di tempat, inget deh sama kamu bisa. Mungkin konteksnya kayak sorry itu saya kayak ngemis misal. Tapi untuk sesuatu yang udah belasan tahun yang kayak gitu kan emang apa ya, feelingnya tuh udah kuat. Coba lakukan untuk itu dulu, karena kita juga perlu untuk apa tadi, menurunkan ego. Untuk sesuatu yang kita harapkan ke depannya pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Barangkali yang perlu dikorbankan adalah ego kita dulu. Itu satu. Dan yang kedua adalah dari mana pikiran bahwa ini akan selesai, sahabatan ini tuh akan berakhir. Kenapa sampai ada pikiran itu? Apakah itu sudah terjadi? Biasanya rasa takut muncul karena kita tidak mempersiapkan. Kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh biasanya gitu. Rasa takut itu bisa kita kontrol. Kita takut ujian, maka kita belajar. Ketika kita udah belajar maksimal, apakah takut ujian itu akan menghantui kita? Mungkin takutnya ada, tapi tidak semenakutkan. Itu adalah yang kedua. Kontrol rasa takut. Karena belum tentu itu tuh terjadi. Kalau terjadi, ini adalah yang ketiga. Tadi poinnya adalah, salah satu poinnya adalah frekuensi. Mungkin terlepas jarak. Kenapa ada jarak? Terus ada social influence. Mungkin sosialnya yang berbeda juga. Karena kehalang jarak itu benar. Dan ketahuilah, Allah itu akan menempatkan hambanya pada frekuensi-frekuensi yang bersambung. Misal, warnaku tuh kuning. Aku sahabat sama Baretia. Dulu warna Baretia tuh kuning. Tapi karena social influence yang berbeda, warna Baretia berubah jadi biru. Maka, secara otomatis, secara cepat atau lambat, kita tuh akan pisah. Baretia akan bertemu dengan circle-nya yang biru, aku akan bertemu dengan circle-ku yang kuning. Dan itu tuh hukum alam wajar. Tapi yang harus kita lakukan adalah, aku setuju banget sama Mbak Nola bahwa tidak memutus dan selalu reach out. Itu cukup banget Mbak. Ketika memang sudah kayak ya udah deh, kalau misalnya udah kayak ada harapan lagi, dia udah beda dengan dunianya, aku udah beda dengan duniaku, kita udah beda tujuan, dia udah pengennya kayak gini, aku pengennya kayak gitu, dan tidak ada itikat baik dari temennya, maka saranku adalah ini agak pahit, tapi ada waktunya Mbak Nola untuk mencari yang baru. Tapi tidak, tanda kutip, dengan catatan bahwa Mbak Nola tuh nggak ninggalin dia. Tapi kadarnya dari sahabat turun menjadi teman. Kayak. Tapi tetap memenuhi haknya sebagai teman. Menanyakan kabar, mengunjungi ketika sakit. Kayak gitu Mbak Nola. Apakah menjawab? Oke, Alhamdulillah, makasih ya Mbak Gina. Alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Doakan juga semoga hubunganku sama temanku, sama sahabatku langgeng ya di dunia hingga di surga Allah. Dan teman-teman semua juga semoga bisa mendapatkan sahabat yang baik. Amin. Semoga temannya nanti bisa ikut di sini ya. Amin, amin, ya. Gitu. Oke, baiklah Hoir, Kak Gina atas jawabannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Udah ada yang raisan lagi dari Kalisda. Insyaallah. Boleh Kalisda silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Kalisda ada? Apakah mau di chat kali sudah? Ya, Kak, bismillah. Langsung kepada pertanyaannya, Kak. Terima kasih kesempatannya, Kak Retia, Kak Gina. Nah, saya mau bertanya, bagaimana tanda-tanda persahabatan itu sehat? Nah, tadi itu saja. Terima kasih. Mana kita tahu tanda-tanda persahabatan itu sehat, gitu. Oke. Oke. Ada di slideshow ketika kalian itu tidak, slideshow-nya adalah pas 3 poin kalian ngerasa bahwa itu tuh bermasalah. Yang satu self esteem-nya ketika langsung gini. Coba diklik ke dua slide sebelumnya. Lagi. Nah ini, kenapa ujian hati terjadi? Ketika kalian ngerasa gak ada perbandingan sosial, ketika kalian ngerasa bahwa aku bersamanya itu akan menaikkan value-ku,
Dan ketika aku bersamanya, aku nggak takut tertinggal. Karena kalian udah tahu value diri kalian itu apa, value teman kalian itu apa. Ketika ujian ini tidak datang, itu sehat. Sehat kan? Karena jatuhnya adalah kalian saling melengkapi, bukan kompetitor. Ketika mulai nggak sehat adalah ketika kalian merasa kesaingin, merasa kompetitor. Kembali sudah. Jadi itu sering terjadi. Merasa kompetitor itu sering terjadi. Oh iya Kak, tadi udah screenshot tapi lupa lihat. Aku memang ini, aku tadi tidak menjelaskan kebalikan daripada poin ini. Nah, dan nasihatnya adalah ini. Benar, makasih ya Kalista udah ditambahin. Jadi aku bisa mengimprove lagi materi. Thank you. Masya Allah, qadarullah. Terima kasih Kak Gina atas kesempatannya. Terima kasih juga materinya keren, Insya Allah. Insya Allah tadi dari Teh Gina itu dijawab harus tahu value diri dan bukan jadiin teman kita tuh saingan atau kompetitor gitu ya, Kalisda, untuk buat tahu hubungan itu tuh sehat atau enggak gitu ya, Insya Allah. Jazakillah khair Teh Gina atas jawabannya. Mungkin kita langsung lagi nih ke penanya selanjutnya. Tadi saya lihat ada Kak Raren ya. Tadi itu udah resen tapi low hand lagi nih. Gimana Kak Raren, ada yang mau ditanyakan? Halo, Kak Raren atau ke pencet nih? Nah, sebenarnya mau nanya, cuman ragu. Jadi, eh, nggak jadi aja deh. Gak Ayo, apa-apa, Kak Raren. Or. Tanyain aja. Oke. Nanti Hmm, penasaran. hmm, takut nangis. Gak Eh, apa-apa. Kan off cam kan. Nggak akan kelihatan kok, umbelnya tuh nggak akan kelihatan. aduh, jadi kan aku tuh susah banget kan punya temen. Aku selalu punya temen tuh kayak cuman satu satu doang gitu. Dari tingkatan yang bertahan sampai sekarang tuh juga satu gitu. Nah, baru-baru ini di kuliahan ini aku punya teman satu satu prodi sama aku. Dia tuh apa kadang suka jarang masuk gitu kan. Dan aku tahu kan kondisi keluarganya apa segala macam gitu. Dan dia pernah mau cerita, tapi dia selalu bilang takut ngebebanin. Dan itu kayak menurut aku jadi sedih sendiri. Kenapa dia mikirnya kayak dengan dia cerita itu bakal ngebebanin aku gitu. Nah, terus cara biar aku ngasih pemahaman biar dia nggak ngerasa begitu lagi itu gimana gitu. Makasih Kak. Itu aja. Sorry tadi agak putus-putus. Tadi aku mendengarnya kalau misalnya dia cerita sama kamu tuh merasa beban ya. Merasa ngasih beban ke kamu. Ya nggak? Ya begitu. Terus yang Dengan akhirnya, maaf banget. kamu sebentar. Aku tadi gak kedengeran. Ya Kak, Yang, suaranya agak kecil di sini. oh ya, yang terakhirnya tadi apa ya? Soalnya tadi aku cuma dengar dia tuh merasa jadi beban. Terus pertanyaannya, gimana caranya biar apa? Biar dia nggak ngerasa dengan dia cerita ke aku itu ngebebanin aku gitu. Oh, oke. Ya, Oke, kasih Kak. aman. Kan enak kan kalau udah ngobrol, nanti nggak perlu bingung lagi. Oke, that's a good question. Hmm, biasanya kalau misalnya kayak gitu digali dulu kalau kamu kenapa kok ngerasa ngobrol sama aku tuh ngerasa nambah beban. Padahal aku nggak pernah ngerasa beban. Jadi kamu ngasih tahu kondisi kamu secara jujur, secara astagfirullahaladzim, maaf ya, secara jujur. Aku kalau mendengar cerita kamu, aku nggak pernah ngerasa beban. Nah, kayak gitu. Atau barangkali dia pernah cerita sama kamu, kamunya lagi keadaan capek dan itu kayak kayaknya kalau aku cerita ke dia, dia akan lebih capek. Nah, biasanya yang gitu tuh ada apa ya kaitan-kaitan masalah sebelumnya. Jadi dia ketika mau cerita itu sungkan. Itu perlu digali dulu tuh.
Kenapa bisa sampai suka? Kayak gitu. Menambah beban segala macam. Itu dikali dulu. Terus kamu kasih tahu kondisimu. Aku tuh siap dengerin kamu. Karena kamu udah tenang dan emang udah siap untuk belajar. Aku tuh jadi teman dan hakmu untuk mau cerita itu hakmu. Aku juga mendengarkan ceritamu dan itu gak masalah. Tapi pastikan jangan sampai muncul kalimat yang memaksa. Ayo toh cerita. Karena semakin kamu gitu, semakin dia nolak. Semakin dia nggak mau untuk cerita. Tapi caranya adalah dengan kamu jujur ke dia. Perasaan aku tuh oke, aku tuh nggak masalah terima kamu cerita. Dan nggak akan pernah jadi berubah. Dan itu hanya ada dalam ranah kita. Terlepas dia akan cerita atau tidak, itu ada ranahnya dia. Dan kita nggak bisa kontrol atas itu. Karena kita hanya bisa mengontrol apa yang menjadi respon diri kita gitu terhadap suatu kejadian. Caranya biar dia itu ya kamu jujur tadi. Atau dikondisikan ketika mau ngobrol itu dengan suasana yang hangat, lagi makan, bikin dia tenang dulu. Biasanya kalau misalnya ada temanku yang nggak siap cerita, aku biasanya nunda dia untuk bisa benar-benar sendiri. Gak mesti sekarang nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau ya aku, kalau kamu menemukan aku ada. Kalau kamu mau main ke rumah aku atau aku main ke rumah kamu, aku ada. Aku menjadikan diri aku adalah safe place media, tempat yang aman buat dia, tempat yang katakanlah selalu ada. Dan ketika aku nggak bisa, aku juga jujur ke dia. Tapi gak bisanya itu ditambah tuh. Maaf banget kalau sore ini aku nggak bisa. Kalau malam ini kayak gitu. Jadi kita berusaha dengan jujur pada diri sendiri, kita juga jujur pada orang lain tentang keadaan kita. Enak gak sih ketika orang itu cerita dan dia tuh cerita balik, kita cerita terus dia cerita balik, enak kan? Kayak sama-sama dipahami. Nah, kayak gitu. Jadikan kalian self assessment dan jujur sama kondisi kamu, kondisi dia. Dan yang satu yang paling penting adalah tidak memaksa dan sabar. Aku tahu kalian mungkin tipe yang sakit banget dan mungkin jarang boleh ya udah bahlil takut ya itu boleh kayak gitu kak. Poinnya itu tadi 3 ya. Semoga teman-temannya suaminya tetap bisa komunikasi dan bisa saling memahami komunikasi. Dan tadi pakai ini cara Quran, Makasih, Kak. Paul lain, Paul syadid, cari yang paling cocok untuk komunikasi sama. Oke, begitu ya tadi Kak jawabannya. Bagaimana Kak? Apakah sudah terjawab? Waduh, Ya, cukup. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Jazakallah khair Kak Gina atas jawabannya. Ini juga udah ada nih dari siapa nih nama aslinya nih? Nah, pertanyaannya Mbak Gina, kalau kita suka iri sama sahabat kita gimana? Katanya. nah kalau kita suka iri sama sahabat kita gimana? Ini masuk dalam materi soalnya bahasnya suka iri sama sahabat. Tahu jadi bahlil. Kangen dong cantik dia jadi bahlil. Gimana kalau kita iri? Kenapa kita bisa iri? Irinya dalam apa? Karena kalau tadi dalam giptoh itu dibolehin. Giptoh itu apa? Baik lagi kak, materi kak. Itu boleh iri dalam apa? Dalam harta yang ketika dia punya harta dan dia mengamalkan hartanya itu untuk sedekah kebaikan itu okay. Dia punya ilmu dan ketika punya ilmu itu dia share ke banyak orang itu boleh kita iri. Dalam belajar nah itu karena kita dalam belajar kenapa nih kita iri karena pemahaman dia yang cepat kah atau gimana. Ketika kita iri dalam giptoh dalam hal yang baik itu sama dengan kita tuh menggrowthkan diri kita untuk menuju hal baik. Tapi irinya giptoh itu dengan catatan kita nggak mau nikmat orang lain itu hilang daripada diri. Jadi sama-sama tumbuh.
Dan itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, wajar kok. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Di atas langit masih ada langit, itu nggak masalah. Setidaknya dengan ini kita bisa punya daya juang buat belajar lebih giat kayak dia. Apakah kita 24 jam bersama dia? Artinya tidak. Apakah Kak Bahlil, COD Bahlil ini 24 jam bersama temannya? Kayaknya tidak. Kita nggak tahu kan se-effort apa dia kalau malam belajarnya kayak gimana. Tanya lo boleh loh. Kamu kalau belajar tekniknya kayak gimana sih? Cara belajarmu tuh kayak gimana sih? Kok bisa langsung nerap? Karena biasanya kita hanya melihat sesuatu yang di permukaan. Sesuatu yang, wow, Jerome Pauline, dia pintar matematika. Dia punya IQ yang besar. Tapi kita nggak pernah tahu, kita sehari dia bisa ngabisin 400 soal. Yang kira-kira kita sanggup nggak buat ngerjain 400 soal matematika? Kita soal aja udah pusing. Apakah kita mau meniti jalur yang sama sakitnya dengan orang yang kita inginkan? Nah, itu pertanyaannya yang dijawab adalah dengan diri kamu sendiri. Jadi jangan pengen minta sama Allah tuh hanya hasilnya aja. Kita harus siap dengan konsekuensi daripada hasilnya. Kalau mau pintar berarti harus belajar kayak gini. Harus siap dikurangi waktu tidurnya, waktu mainnya, waktu ini. Kita harus siap dengan konsekuensi daripada doa kita sendiri. Daripada rasa iri kita sendiri. Gitu ya tadi jawaban dari Teh Gina, Masya Allah. Diingatkan juga ya kepada teman-teman, mohon di rename nama aslinya ya, karena untuk kenyamanan kita bersama juga gitu ya. Mohon untuk rename nama asli gitu ya. Nanti biar kita juga lebih kenal nih siapa nih nama aslinya gitu. Oke, Oke, baik. Selanjutnya mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang resan lagi, kita bacain pertanyaan dari Slido. Coba ya. Nah, ini udah ada yang bertanya nih dari Kak Hairunisa Aprilia. Nah, aku punya sahabat yang mulai melenceng nih. Aku mau bimbing tapi takut imanku yang lemah justru ikut ke bawah. Haruskah aku tetap membimbing atau menjaga jarak? Boleh langsung dijawab aja, Teh Gina. Ketika kamu siap untuk mewarnai orang dengan kebaikan, tapi kamu justru khawatir imanmu, maka tingkatkan dulu iman. Jangan sampai kamu yang ke bawah arus. Untuk orang yang mau mendapatkan sebuah kebaikan, untuk orang lain itu bisa baik, kamu harus buat dulu dengan arus dia. Jangan sampai kamu yang terjun tanpa ada persiapan dan kamu yang justru ikut putaran arus dia. Itu Pak Khalid. Singkat, padat, dan persiapan diri. Jadi jangan dijaga jarak, tapi ditingkatkan imannya sampai terus nge-reach out. Ajakin kajian, segala macam. Kasih memes-memes yang Islamicable. Gitu. Boleh dilanjut, Kak? Oke, itu untuk Kak Hairunisa ya, untuk jawabannya. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya, karena sudah waktu terbatas. Nah, ada Kak Idin bertanya, terkadang melihat sahabat sendiri dekat sama yang lain suka timbul rasa cemburu nih. Nah, kenapa dan bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini sering banget ya dialami sama wanita-wanita atau ciwi-ciwi gitu ya biasanya. Boleh Kak langsung dijawab? Kenapa cemburu? Karena aku suka nanya, ya kenapa cemburu? Pasti ada sesuatu dari 3 hal ujian tadi yang kata. Entah itu self-esteem-nya jadi rendah, kita ngerasa dia lebih oke sama temennya yang lain, atau ngerasa tertinggal, atau yang pertama apa ya aku lupa lagi. Ya pokoknya di antara 3 itu. Kenapa kita cemburu? Rasa apa? Apakah rasa cemburu itu tuh benar-benar dari sesuatu hal atau dari alasan yang layak? Jadi ini adalah kelemahan wanita yang lebih mengedepankan perasaan dibanding apa pemikiran. Ketika muncul suatu prasangka, suatu hal cemburu yang konotasinya adalah negatif, jangan langsung masukin ke perasaan. Karena ini akan membuat mood kita hancur, nggak mau ngapa-ngapain. Ini sering banget. Tapi masukin dulu nih ke pikiran. Cemburu, kenapa ya aku cemburu?
Terus nanti balik lagi, oh aku cemburu karena dia ninggalin aku, value dia lebih naik segala macam. Oh berarti dengan menaikkan value. Nah jadi kan ketemu ya akar masalahnya. Berarti akar masalahnya itu bukan dengan melihat sama yang lain, tapi kerasa kamu tuh kerasa tertinggal value-nya. Gitu. Jadi menyelesaikan masalahnya itu daripada akarnya. Oh berarti aku harus naikin value. Terus kita ngobrol sama teman kita. Kalau udah sahabat, aku ngerasa deh kamu kayak gini, gini, gini. Nah ini susah nih deh. Untuk call dan untuk berkata itu susah. Tapi kalau kamu masih pengen bersahabat dengan dia, kamu masih pengen terjalin sama dia, ada sesuatu yang harus kamu kembali. Barangkali ego kamu tadi, barangkali rasa canggung kamu tadi, karena biasanya sahabatannya cuma cekakak-cekakan atau nggak kirim meme atau kirim reels yang lucu. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Mulailah berbicara untuk hal-hal yang serius, biar long lasting. Jadi ditanya, kenapa ya aku ngerasa kayak gini? Kamu ngerasa nggak? Kalau dia nggak ngerasa, ya udah. Kita menghukumi sesuatu atas fakta yang ada. Zone itu banyak banget permainan setannya. Jadi jangan main di ranah setan. Setan kan sering bermain di prasangka. Dan wanita itu paling mudah untuk berprasangka. Maka kalau faktanya dia bilang, enggak kok, aku masih mau main sama kamu. Mungkin karena aku sibuknya sama dia sekarang. Maaf ya, kayak gimana. Ya, mungkin prasangka aku aja. Kita akan lebih tenang karena kita sudah berkomunikasi dengan sahabat kita. Jadi, dia merasa cemburu, kamu harus tahu cemburu karena apa. Jadi tahu akannya. Terus yang kedua adalah berkomunikasi dengan orang yang kita cemburui. Jadi itu deh, semoga menjawab pertanyaan. Insya Allah. Itu ya tadi kita tuh akar masalahnya tuh harus tahu dulu gitu ya. Why-nya tuh apa? Kenapa sih kita cemburu gitu ya? Lihat dia sama sahabat yang lain misalnya tuh. Harus cari tahu dulu ya berarti. Jangan Oke, langsung baik. Terima kasih poin Teh Gina rasa atas jawabannya. kita benar gitu. Nah, oke betul. Nah, selanjutnya tadi ada follow up question nih dari Kak Hairunisa nih. Tadi itu kan Afwan kan selama proses kita meningkatkan iman itu harus bersikap bagaimana ke sahabat aku itu. Oke, tadi ya tetap reach out. Jangan ditinggalin selama pas kita meningkatkan keimanan itu, jangan sampai kita tinggalin, tetap reach out. Tetap tadi, misal suka ngirim reels, reelsnya daripada memes-memes yang ada, kirimlah kali-kali kajian kesatanan, kajian hidayat, kajian Felix, atau siapa. Sesekali aja. Seenggaknya nggak yang popong banget gitu. Tetap di reach out, tetap ditemenin. Kalau dia mau main, ayo. Jadikan self placement-nya dulu. Biar ketika dia ada masalah, dia ngerasa bahwa, oh aku akan mencari solusiku pada Kak Indonesia. Kalau aku lagi butuh, aku ngerasa, oh aku hilang arah nih. Ada Kak Indonesia. Aku akan mencari ke dia. Ya, jadi jangan ditinggalin ya. Tapi sembari kamu menyiapkan diri kamu, kamu tetap reach out. Gitu. Insya Allah begitu ya jawabannya Kak Hairunisa. Berarti jangan ditinggalin, tapi coba dulu di reach out lagi gitu ya untuk temannya Kak Hairunisa. Oke, Masya Allah. Kita sudah tadi tuh udah Q&A ya, udah habis berarti ya pertanyaannya. Dan yang belum terjawab, mohon maaf dan nanti mungkin bisa mungkin ya boleh Teh nanti kalau misalnya menghubungi ke IG Teteh apakah boleh? Kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, nah boleh banget nih, Teh Gina langsung ya. Ini tadi udah di-spill juga kan IG-nya, nanti kalian bisa direct message aja nih ke Teh Gina. Oke, Jazakillahu khair kepada teman-teman yang udah aktif berdiskusi dan kepada Teh Gina yang telah memberikan insight-insight yang sangat banyak gitu ya. Tapi sekarang sebelum saya membacakan kesimpulan, kita rehat dulu bentar untuk dokumentasi bareng dulu yuk. Nah, untuk teman-teman yang berkenan ikut dokumentasi, boleh banget nih disiapin dirinya. Untuk akhwat mungkin boleh dipakai dulu kerudungnya, terus mungkin disiapin juga senyum terbaiknya. Dan ini juga dokumentasinya untuk kita kenang-kenangan bareng ya, pernah belajar di Jumanji ini. Oke.
Yuk teman-teman yang belum on cam masih ditunggu. BTW, nanti semisal kalian nanya nih di Instagram atau di mana, aku minta maaf ya kalau slow rest. Maaf banget kalau slow rest. Oke, Teh Gina, siap. Tapi insya Allah akan tetap aku baca. Oke, ini sudah pada on cam ya. Boleh mungkin dibantu sama Kak Ataya. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Banyak sekali tadi insight-insight dan juga pengalaman menarik gitu ya dari Teh Gina, pelajaran berharga yang kita dapetin pada malam hari ini. Oke, baik tadi. Jadi kesimpulannya kita tuh berteman harus berlandaskan pada saling mencintai karena Allah begitu ya Teh. Dan tadi juga sudah di-spill untuk hubungan yang sehat itu bukan untuk menjadi pesaing atau kompetitor. Jadi harus tahu dulu value kita itu seperti apa gitu ya. Dan tadi juga udah di-spill juga nih tutorial minta sahabat ala Nabi Musa gitu ya. Jadi minta dari orang yang kita kenal baik, menunjukkan alasan dijadikan sahabat, memberikan rencana kepada Allah setelah di ACC, dan ditutup dengan pujian dan rayuan dari Allah gitu ya. Oke, Masya Allah. Sebelum kita tutup kajian malam ini, kami mohon kesediaan Teh Gina mungkin ya untuk menyampaikan closing statement-nya dulu nih Teh, sebagai pengingat kita dan bekal bagi kita juga. Pada Teh Gina, dipersilakan. Terus semoga dikasih pemahaman. Ini adalah closing statement yang aku harap tidak memperluas aktivitas kalian bahwasanya ilmu yang aku kasih misalnya uh, hal-hal yang aku beri malam ini itu akan sangat sia-sia, akan menjadi sebuah kesia-siaan ketika tidak dibarengi dengan amal. Jadi closing statementnya adalah amalkan apa yang sudah kalian dapatkan biar berguna dalam kehidupan kalian. Gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Gina ya, jazakillahu khairan. Tadi sangat menginspirasi banget nih closing statement-nya gitu ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung Jumanji malam ini. Sebelum ditutup, mohon kesediaan teman-teman untuk bisa mengisi survei nih dari sahabat soleh. Untuk sahabat soleha bisa terus membuat kajian yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena satu feedback sangat berarti bagi kami. Ya, terima kasih sebesar-besarnya juga untuk Teh Gina atas ilmu dan inspirasinya, juga untuk teman-teman semua yang setia membersamai dari awal sampai akhir. Kalian juga mengundang teman-teman untuk berbagi insight dan hikmah juga dari kajian malam ini di Instagram Story, lalu tag pemateri kita. Oke, tadi sudah di @fatia_gina gitu ya. Bisa di-spill juga di awal, dan juga @jovisa.id atau dan juga @solehastori juga. Oke, biar makin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Oke, kami mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga ada mohon maaf juga tadi atas ketidaknyamanannya yang di luar kendali kita semua gitu ya. Baik dari saya sebagai host maupun dari teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa di Jumanji Jumat malam mengaji berikutnya. Oke, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Amin. selamat beristirahat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.